Tugas paling terberat Kang Agi ke daerah. Singkatnya, tugas terberat saya tuh ketika pimpinan tidak tersenyum. 114. Belum yang lain. Hari ini kan jumlahnya 3.665 jumlah TKK. Saya baru tahu malah, baru update. Kita siap membantu jika diperlukan. Artinya diperlukan tuh kalau misalnya pimpinan-pimpinan memerlukan data, kita punya data yang akurat. Biar lebih objektif, Mas. Ya, betul. Udah 2 hari berarti nganggur. 2 hari. Lumayan buat istirahat. Tapi kan jadi apel. Jadi mengikuti kegiatan rutin ASN dan TKK pada umumnya itu ta. Itu biasanya kan padat ya protokolnya. Ya. Kemarin terakhir ke mana? Mendampingi. Terakhir kegiatan peninjauan jalan ta, ke iya, selatan. bener. Wah, itu mantap. Nah, jadi kalau tugas saya mendahului sekaligus peresmian Posyandu, ngitung tuh Ya. berapa banyak titik yang belum diselesaikan. Sampai ke satu titik, oke, dilaporkan. Pantau terus. Kalau beliau terus kan, ke arah Saguling, keluar Cipata. Pakai motor ya? Pakai motor. Kawan-kawan protokol juga pakai motor. Semua mengikuti Ada yang menyesuaikan. pakai mobil. Tapi ada yang pakai mobil. Ada juga ya. Backup. Backup, antisipasi kalau hujan atau kayak di jalan kebetulan kemarin ada warga yang kena ayan di depan rombongan. Oh, Kita berhenti, korbannya dibawa, mobil, langsung menuju puskesmas. pas kebetulan Pas kebetulan lewat. PPLT lewat. Iya. Berhenti itu. PPLT berhenti. Iya, korban udah ngegigit lidahnya sampai berdarah. PPLT yang Berhenti dan nerima di depan yang lihat langsung ngegendong. daerah mana? Saguling, di daerah Saguling itu. Pas lagi mantau di sana. Warga Saguling. Karena kan pembangunan jalan itu kan sampai sana ngelihat udah clear, alhamdulillah, udah selesai, relatif selesai lah. PPLT seneng dong. Alhamdulillah, dinikmati aja, disyukuri. Ya PPLT-nya seneng juga gitu. PPLT pun kan, senang, betul. Artinya kan apa yang dijadikan jadi cita-cita visi Akur kemarin kan terjalan. Terrealisasi. Terrealisasi. Pada akhirnya, betul. Iya. Agi lahir di Bandung tanggal 12 April 81. Iya. Sepuh kan. Enggak, beda satu tanggal dengan saya. Oh, besok tanggal 13 April. Saya sebelumnya. Oh, 11. Berarti akang artinya. Kang, ilmu komunikasi ya? Ilmu komunikasi, alhamdulillah. Ilmu komunikasi. Lulus tahun 2006. Gila. Nah, ini ngomong-ngomong, apa namanya, tugas fungsi apa Kang Agi di protokol sebagai TKK kan, masih TKK Betul, ya? masih TKK. Itu apa aja, Bang? Kalau secara tupoksi, fasilitasi kegiatan pimpinan. Fasilitasi. Ya, kegiatan pimpinan. Baik itu yang bersifat kedinasan atau pribadi yang disebut incognito. Itu protokol mah tetap aja ngikut. Tetap, Pribadi juga tuh. Pribadi tetap, kalau itu di request, diminta. Ya kita harus siap pagi, siang, sore, malam, 7x24 jam. Memastikan semua persiapan dan kunjungan itu berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Jadi kita datang lebih dulu, pulang di akhir. Kalau beliau datang terakhir, pulang lebih dulu. Pulangnya. Jadi lebih tahu kan. Iya. Artinya karena kan pejabat publik itu kan penting untuk masyarakat Iya. karena dia mengambil kebijakan apa-apa. Ya akhirnya semua urusan beliau itu diurusi oleh negara. Ya. Kan gitu kan? Iya. Kira-kira. Nah, balik lagi ke tugas fungsi. Berarti kalau urusan kedinasan misal, ada undangan, Kang Agi duluan datang. Duluan datang. Karena kita kan persiapannya ya. Iya. Selain punya prosedur tetap, kita juga mengikuti aturan di Undang-Undang 9 tahun 2010 itu kan tentang keprotokolan, mengatur tata tempatnya, tata penghormatan beliau, tata acaranya. Sehingga ketika beliau ini datang karena membawa simbol negara, kita harus menjaga kehormatan tersebut. Jadi tahu kita nih.
gitu. Jadi kita menjaga kehormatannya, termasuk panitia. Panitia tidak bisa seenaknya saja. Jadi ketika kita datang ke daerah pun, oke, Anda bos dulu. Tapi ketika kepala daerah datang, kami ambil alih semua. Untuk menjaga kehormatan beliau. Betul. Kewibawaan negaranya itu dijaga. Dan apa yang kita lakukan ini kan bukan buat diri saya. Tapi untuk tamunya juga, si penyelenggara juga. Dan kebijakan-kebijakan yang akan beliau ambil Iya, kemudian betul. Juga kehormatan beliau. Jadi beliau tahu begitu datang harus berbuat apa, bagaimana, itu kami arahkan. Selebihnya spontanitas beliau. Improvisasinya seperti Ya, yang penting kita kan jaga tatanan keprotokolannya kan. Gitu. Dari tahun kapan, Kang Agi? Alhamdulillah 2004, jadi sudah 9 bupati lah. Wow, 2004. Menjadi honorer dari Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung 2004. Iya. Oke. Pindah ke Bandung Barat 2008. 2008. Baru pindah. Ya, karena kan waktu itu Pak Caca Kuswara penjabatnya. Itu masih jadi penjabat. Tahun 2008 saya bergabung. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Berapa tahun berarti? Kalau di Bandung Baratnya berarti 14 tahun. Iya, 14 tahun. Tambah sana 4 tahun juga, Iya. 18 tahun ya. Iya. Itu Hampir protokoler. 18 tahun. Di protokol terus. Protokol terus. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Artinya kan beberapa 4 kepala daerah mempercayakan penuh terhadap atasan Kang Agi sebetulnya. Iya. Nah, tapi Kak akhirnya eksekusinya itu justru ada di Kang Agi yang hari ini masih statusnya Honorer. Luar biasa, Kang. Luar biasa. Disyukuri kan, disyukuri, dijalani. Karena buat saya saat ini semua udah ada yang ngatur dan ada yang maha mengatur. Dan mungkin kepercayaan ini kan bagian dari amanah buat saya. Pilihannya cuma 2. Dipercaya atau memang saya secara pribadi nggak mau keluar. Tapi kalau saya sih kan pada prinsipnya dimanapun hayu. Berarti kan Kak Ange berarti kan gitu. Insya Allah positif thinking aja kan. Berarti 14 tahun ya di protokol. Ya, 14 tahun di protokol. Ini tugas paling terberat Kang Agi. Biasanya pas lagi mau kunjungan kemana, akan menerabas dulu, kebayang gitu. Kalau singkatnya, tugas terberat saya tuh ketika pimpinan tidak tersenyum. Itu terberat buat saya. Tidak tersenyum. Ya. Itu yang paling terberat. Yes. Karena pekerjaan baik itu pasti akan menimbulkan rasa senang dan bahagia pimpinan. Itu yang jadi tujuan saya. Makanya alhamdulillah, siapapun pimpinannya, apapun warnanya, karena saya berpegang ke undang-undang, aturan yang saya harus terapkan, disitulah mungkin nilai seni juga buat saya. Karena kan dinamis kan. Kita menghadapi orang nggak pernah sama. Tapi yang buat pimpinan bisa tersenyum, masyarakat pun senang, itu sudah target pencapaian saya. Secara pribadi. Di samping protap-protap sudah dilaksanakan. Kita melakukan persiapan, pengecekan, bahkan kursi yang mau didudukin sekalipun kita cek. Bukan kita tidak percaya kepada panitia. Tapi makanan? Kalau termasuk makanan, termasuk kalau ada, kita nggak tahu panitia mungkin kelewat 1 hal, 2 hal, makanya kita cek ulang supaya semuanya dipastikan baik dan tidak akan menjatuhkan kehormatan pimpinan. Gitu. Tentunya ini kan kerja tim ya? Ya, kerja sama tim, betul. Itu paling terberat kalau atasan tidak tersenyum pada akhirnya. Ya. Ada nggak situasi saat ini 2-3 hari lagi kunjungan ke daerah yang berbatasan, misalkan daerah-daerah Cilanghari. Itu kan berarti Kang Agi harus ke sana duluan. Ya. Kalau memang jam 8 waktunya, subuh harus berangkat. Betul. Atau besok, kemarin sebelumnya malamnya sudah berangkat. Ngecekan. Iya. Itu terjadi waktu Idul Adha 2015 ya. Jadi nginep di perkebunan tuh, di Montaya kalau nggak salah. Nginep di sana, tapi beserta pimpinan juga. Kalau beliau-beliau ya enggak. Ya, artinya mendampingi juga pimpinan. Iya, betul. Kita tim advance, tim pendahulu, ya tidur di sana. Karena jarak terlalu jauh.
Cuma biar bagaimana tetap di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tetap menjaga kearifan lokal. Ada hal-hal yang berbenturan dengan aturan, tapi kan aturan bisa fleksibel kan. Selama itu masih tetap berdiri di atas aturan. Jadi kita tetap mengakomodir keinginan. Ini biasanya kami di sini gini-gini. Ya kadang diskusi itulah yang alot, tapi tujuan kita sama-sama. Ya. Supaya Bapak dihargai sebagai penyelenggara acara, pengundang beliau pun juga merasa dihargai dengan hadir. Dan keduanya akhirnya tersenyum, nah itulah titik kebahagiaan saya. Gitu. Sempatnya sering nginep-nginep kayak gitu, persiapan kayak gitu ya. Ya, Nah, itu ya, tim advance tadi tim sebutnya. advance mendahului. Kalau nginep itu. Dari 4 kepala daerah, Hmm. yang paling menantang yang mana kira-kira? Sering banyak banget gitu kunjungannya. Hampir relatif semuanya Hampir banyak. semua. Semuanya banyak. Cuman karena lain koki, lain masakan, setiap pimpinan punya cara, ciri khas, dan keinginan masing-masing. Selama itu semua nggak keluar terlalu jauh dari aturan, silahkan. Karena beliau pun juga punya, kalau kita lebih familiar, hak diskresi. Gitu. Entah itu implementasinya kemana, tapi kita anggap itu keleluasaan kewenangan. Namun tetap dibatasi oleh aturan. Kita tetap sampaikan secara aturan seperti ini, Pak. Beliau ingin menambahkan, oke. Artinya advice tetap diberikan. Kita tetap memberikan. Rekomendasinya seperti apa? Kalau sebelumnya ada masalah harus memang betul-betul Ya, fix. itu dikelirkan. Kalau keterlambatan kayak gini, biasanya kan ada keterlambatan kedatangan gitu. Ya, kalau kita sebagai protokol itu harus sudah siap. Sudah siap ya? Siap dicaci maki, siap disalahkan. Tapi kan pada intinya kita harus juga punya jawaban. Atas alasan keterlambatan itu apa? Kenapa? Seperti apa? Dan sebisa-bisa kita memang kedua-duanya saling terjaga lah. Dan pada akhirnya pun memang hadir dengan terlambat pun tetap ada klimaks, ada suatu kejutan lah buat masyarakat gitu. Karena masyarakat tetap aja, karena ingin Iya. dikunjungi, itu seperti apa yang Iya, ada di betul. daerahnya. Bersilaturahmi. Ya, lika-likunya banyak kan. Tapi dinikmatin ya, Dinikmati, yang utama disyukuri aja. disyukuri aja. Iya. 4 kepala daerah, terus 18 tahun jadi protokoler, tentu ini apa ya, memperluas pandangan dan juga apa ya, pandangan, keilmuan, ketemu banyak orang, merubah apa, menambah perspektif Kang Agi sendiri nggak saat ini terhadap apa ya, terhadap protokoler mana yang sebetulnya sesuai di kita itu seperti apa? Ini kan undang-undang keprotokolan baru berubah kan. Oh, baru berubah. Baru berubah di tahun 2010. Apa yang beda? Jadi sebelumnya di Undang-Undang Nomor 8 tuh tahun 87 itu juga mengatur tentang keprotokolan, hanya lebih diperbaharui mengikuti perkembangan. Tapi di sini saya lihat poin-poin aturannya itu tidak banyak yang berubah dan tidak sulit juga untuk diikuti kan. Tidak susah. Sebetulnya itu lebih kepada kepiawaian tugas protokol ya di lapangan. Menyiasati atau Enggak, mensinkronkan. mensinkronkan? Bisa mensinkronkan. Jadi atas dasar yang tadi saya sampaikan ada kearifan lokal, ada aturan yang harus tetap ditegakkan. Ada hujan biar nahan, Nah, ada hujan. Itu sering kali. Oh sering itu. Pakailah kearifan lokal gitu guys. Iya, ya seperti biasalah. Jangan mengganggu juga apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Karena belakang logo Garuda di dada itu kan simbol negara. 1,6 juta Yes, tandanya kan gitu. betul. KBB itu ada di logo tersebut. Ya. Betul. Nah, kalau tugas yang paling menyenangkan saat bertugas, Kang Agi, apa aja sih?
ketika beliau tersenyum. Oh tadi ya, benar. Sudah. Yang paling terberat adalah Kebalikannya. Oh, kebalik. Kebalikan ketika beliau tersenyum. Oh, Tapi siap. menyenangkannya intinya lebih banyak silaturahmi dengan banyak orang. Hal-hal yang berkaitan dengan etika, etika birokrasi, etika dalam masyarakat, apalagi keilmuan saya di ilmu komunikasi, komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi intrapersonal, itu alhamdulillah tergali. Keilmuan saya memang diaplikasikan di sini ternyata, dan itu kebahagiaan buat saya. Jadi nggak sia-sia sekolah tuh, oh memang ini belajar. Cara saya menghadapi siapapun itu ada apa ya? Ada kebiasaannya lah, orang-orang berbeda. Memang ciri khas teman-teman dari Pikom 4 ini luar biasa saya pikir. Karena kan salah satu pendiri partai di Indonesia ini salah satunya kan ada di sana. Jebolan sana. Iya, jebolan sana juga. Makanya terlihat kualitasnya. Mungkin ya lebih dibutuhkan komunikasi bagaimana menyingkronkan tadi ya, ketika ada di masyarakat. Bagaimana memberikan pemahaman ketika ada keterlambatan. Betul. Salah satunya yang paling ini itu. Ya, cara kita menyampaikan komunikasi massa itu dan intrapersonal kita sampaikan bahwa memang ya sekalipun kehadiran beliau telat, tapi setidaknya ini memberikan ruang dan waktu buat kita, keluasan buat kita. Mungkin masih ada yang kurang nih, yang belum disiapin. Akhirnya kita sama-sama ngecek ulang lagi dari semuanya. Ketika sudah selesai, beliau datang. Akhirnya tersenyum, atur nuhun pagi. Ternyata keterlambatan ini bawa hikmah juga buat kita. Ya, akhirnya kita bisa saling memberikan hikmah dari pekerjaan yang saya lakukan gitu. Luar biasa kan. Berarti tetap bertanggung jawab pada tugas yang sudah diberikan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Iya. Nih Kang Agi, ini kan kemarin kita pernah mengangkat sebuah Sambil minum ya? ya diminum Kang Agi, sebuah pemberitaan terkait Komisi 1 akan mendorong status TKK menjadi THL. Ya. Ada tanggapan nggak dari kawan-kawan? Kalau kita lebih pada, kita sebenarnya kan disebutnya abdi negara. Saya pun abdi negara lebih cocok untuk ASN. Tapi segala aturan yang ada di ASN pun kita adopsi. Itu karena kita bekerja di bawah pemerintahan. Aturan apapun pasti akan lebih bijakan dalam diterapkannya. Sama seperti halnya tadi yang saya ceritakan dari beberapa pengalaman. Aturan itu tentu ada policy di dalamnya. Ada kebijakan dari setiap aturan dibuat. Karena aturan dibuat pada prinsipnya itu untuk membatasi keinginan-keinginan manusia. Salah satu contoh, kalau kita tidak dibatasi aturan, saya mau bunuh seseorang nih. Tapi karena ada aturan, kamu membunuh akan dihukum dan sebagainya. Sehingga menyetopkan niat tidak baik tersebut. Artinya, untuk membatasi keinginan-keinginan yang berlebihan. Terkait dengan adanya undang-undang penghapusan tenaga honorer, tenaga kontrak kerja menjadi PHL itu. Kalau kami yang udah lebih dari 10 tahun lah ya, termasuk teman-teman yang gabung sama Agi ini, ya terapkanlah aturan itu, tapi dilihatlah perjuangan-perjuangan kami ini. Indikator-indikator itu kan pasti jadi pertimbangan. Tentu ada perbedaan antara kawan-kawan yang sudah mengabdi 10 tahun ke sana sama yang baru-baru kali ini. Ya makanya diharapkan aturan ini adil, diterapkan adil lah. Gitu. Ya kita yakin, kita optimis juga bahwa pimpinan akan bisa memilah dan memilih, juga akan mempertimbangkan dari seluruh aspeknya. Gitu. Ya moga-moga pun juga dengan ada aturan ini kita justru berharap bisa jadi P3K kan gitu kan. Karena seperti halnya kawan-kawan kesehatan dan pendidikan. Ya,
teman-teman dari tenaga dan kesehatan pelayanan publik yang lain ya. semua. Karena untuk mencapai jadi PNS, tes umum usia sudah nggak masuk. Aturan itu sudah membuat seperti itu. Ya harapan kita ya, yang kita yakini optimis, pasti pimpinan juga memperhatikan kita untuk menjadi P3K. Gitu. Sekalipun tidak, kami lebih meyakini takdir Allah. Buat yang terbaik. Ini kan baru apa namanya? baru rencana perguliran status TKK menjadi THL. Menurut Kang Agi, perbedaannya apa sih sebetulnya? Kalau saya sampai dengan saat ini kan menjadi TKK, tetap menjadi TKK, yang dikontrak setiap tahun, gitu kan, setiap tahun ganti selagi dibutuhkan. Alhamdulillah masih dibutuhkan sampai saat ini, diperpanjang kontraknya. Kalau TKK tenaga harian lepas, yang saya tahu itu honornya kan harian, bisa diberhentikannya tidak, kontraknya pun tidak tahunan. Perbedaannya di situ. Ya, hanya kan ini masih dalam tahap kajian mungkin ya, belum diterapkan. Masih wacana itu. Tapi menarik juga, tapi buat saya pribadi tidak menimbulkan kekhawatiran. Karena faktanya kita kan punya perjalanan, Kang. Punya perjalanan yang mungkin tidak dilalui sama yang baru-baru ya. Artinya kita pernah masuk database Menpan, database BKN ketika 2010 itu. 2010. Mengikuti tes, dan semua perjuangan itu kita lalui, dan itu tercatat. Nama Agi dan teman-teman ini ada di database pusat. Gitu. Jadi kalau itu bisa dijadikan modal atau apa ya, salah satu alat pendukung. Pendukung berkas administrasi untuk kita menjadi P3K dan itu diupayakan oleh pimpinan, syukur alhamdulillah. Jadi skala prioritas gitu ya? Ya, skala prioritas. Betul. Artinya dari proses deleting itu tidak terjadi gitu. Nah, Kang Agi, dari statement barusan, mewakili kawan-kawan yang lain atau tidak? Mungkin Kang Agi kan ini 14 tahun nih, agak lama. 14 tahun di KBB ya, 4 tahun di Kabupaten Bandung. Ini ada kegelisahan nggak terkait hal tersebut? Beberapa ada, Kang, karena kan mereka berkeluarga, kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Hanya kan kalau saya memberikan pemahaman tuh, kita berbuat yang terbaik deh hari ini. Karena kita besok nggak tahu seperti apa. Apa yang sudah kita lakukan itu bagian dari perjalanan proses kita. Sekalipun kita nanti akan menjadi P3K, itu suatu proses, bukan suatu tujuan. Karena kita tetap harus bekerja, bahkan jauh lebih baik, karena tanggung jawab lebih besar. Ketika pun pada akhirnya penerapan THL ini diberlakukan, dan ini tidak menjadi pertimbangan kita yang sudah kerja lama. Kalau saya pribadi, ya ini udah bagian dari takdir. Ngejar apa sih di dunia? Gitu. Kalau saya, gitu. Dan saya yakin berarti ini yang terbaik dari Allah. Tapi kalau teman-teman yang lain ada yang nggak bisa menerima dan bereaksi, sebetulnya bisa diupayakan. Kita coba audiensi. Jadi masih banyak cara-cara gimana menunjukkan kita tuh TKK nih yang udah lama nih. Gitu. Artinya reaksi tersebut ada ya? Kalau sampai terjadi itu, ada yang akan nih, Kang. Terjadi gitu. Apa itu? Kalau misalnya terjadi semua di THL kan, akan ya. Akan berarti bisa iya bisa enggak nih. Ya berarti tugas berat saya lagi berarti. Karena saya dianggap dituakan. Di antara teman-teman lainnya. Ya ada sekitar 1.100 lah di OPD dituakan. Jadi ya alhamdulillah saya bisa sedikit menenangkan lah. Gitu. Supaya nggak lah. Gitu. Tanpa saya menyebut bahwa Kang Agi ini bukan ketua forum, tapi justru forumnya sudah nggak ada ya. Forum udah nggak ada ya, nggak ada.
Artinya Kang Agi ini karena memang jenjang waktunya ini memang cukup lama dari awal, dan juga kawan-kawan yang sama di atas 10 tahun, ada yang 11, mungkin ya kurangnya 9 tahun. Ini mengenal Kang Agi lebih cukup lama, dan juga kedudukannya hari ini di protokoler gitu, di bagian protokoler, jadi lebih dekat lagi dengan pimpinan, dengan pimpinan. Artinya kawan-kawan TKK yang lain lebih bisa menyampaikan aspirasi ke Kang Agi gitu kan, kira-kira gitulah disclaimer-nya ya. Iya, betul. Nah, Kang Agi, di atas 10 tahun ada berapa orang Berarti di kalau KBB ini? Di atas 10 tahun itu kira-kira pengangkatan 2010 ya. Ada 300 deh. Kalau database awal dari Soreang, pelimpahan dari Soreang itu yang existing itu, dulu karena kita pernah pemberkasan, jadi saya tahu itu hampir 600. Hampir 600? Hampir 600, existing ya, existing. Jadi yang kerja di kecamatan, dan kerja di Setda juga, itu hampir 600. Akhirnya sisa terakhir tuh karena ada pengangkatan, baik itu guru maupun tenaga medis, tenaga kesehatan. Oh, termasuk itu? Termasuk itu. Yang 2 PT juga? Nah, berakhirnya tuh sisa 114. Terakhir tuh, itu 2013. Dari 600 tersisa 114? Ya, yang tes 2013. Kita nggak lulus, termasuk saya nggak lulus. Karena belum rezekinya mungkin. Nah, di data terakhir itu yang kita tuh sisa di Setda ya, kalau di Setda tuh sekitar 60-an lah. Di Setda 60 aja? orang. Dari 114 ini? Yang di atas 10 tahun ya? Ya, di atas 10 tahun. Artinya 114 yang di itu atas pun di atas 10 tahun. Yang di bawah 10 tahun ada. Terbagi kelompok kah di sana? Kita relatif satu kesatuan ya. Maksudnya kalau ada yang lebih dulu menjadi PNS, kita doakan alhamdulillah semoga amanah. Kalau kita yang belum beruntung, ya kita tetap berjuang. Gitu kan. Ya, karena tanpa saya mengungkap luka lama gitu, banyak banget kasus-kasus yang sempat disidangkan ya terkait itu ya. Betul. Ya, mudah-mudahan Pak PLT juga dulu pernah menyebutkan, pernah berstatement jangan pernah gitu kan, memberikan apapun terkait pengangkatan atau ingin bekerja, apalagi bekerja di Pemda KBB ya, karena memang sudah diberhentikan, sudah ada aturannya pemberhentian perekrutan. Dihentikan, tidak ada perekrutan. Tidak ada perekrutan lagi. Wow, 114. Belum yang lain. Hari ini kan jumlahnya 3.665 jumlah TKK. Saya baru tahu malah, baru update. 3.665. Ya. Itu belum yang tercatat kan. Penelusuran Bandung kita menyebut ini menghabiskan anggaran sekitar 145 miliar. Ada beberapa sudut pandang yang menyebut beban kerja tidak melalui analisa kebutuhan. Tapi terlepas dari itu memang di setiap daerah ya, saya pikir ini terjadi. Dan apalagi sudah kalau pergantian kepemimpinan. Kadang ini jadi hal yang memberatkan APBD. Tapi mau tidak mau itu selalu terjadi gitu. Sampai hari ini saya mendengar memang sudah mulai ada pengurangan di Pemda Kang Agi. Sudah ada mulai pengurangan. Ya, mungkin katakanlah masih di bawah 10% sih di tiap SKPD ini dikurangi, tidak diperpanjang kontraknya. Jadi bahasan kita hari ini memang bertepatan dengan banyaknya ratusan TKK yang hari ini sedang tidak diperpanjang lagi, Kang Agi, kan itu. Harapan Kang Agi yang tadi kan soal timeline kerja, terus juga bobot kerja. Saya melihat di beberapa dinas,
ada beberapa kawan-kawan yang masih kontrak itu malah menjadi orang yang sangat dibutuhkan dan penting, hanya saja kedudukannya sebagai tenaga kerja kontrak gitu. Itu di tiap dinas ada gitu kan. Seperti halnya mungkin Kak Agi juga di protokol karena memang sudah dituakan. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Banyak kawan-kawan TKK yang memegang sebuah tanggung jawab berat dan besar. Betul. Ya kita sih berharap ketika memang kebijakan di kemudian hari diambil, yang mana menjadi THL, mana yang memang tadi anggapannya harapannya ingin menjadi P3K. Sama dengan halnya dengan kawan-kawan di pelayanan umum sama dengan pendidikan dan kesehatan. Iya, betul. Kang, terakhir ada komunikasi apa dengan kawan-kawan terkait isu ini? Pertama, sebetulnya kan... Sekaligus tanggapan deh. Oke. Sekaligus tanggapan terkait ini. Sekaligus tanggapan ya. Yang pertama, kami sempat ngebahas juga karena tahu isu ini ada pengurangan di tenaga kontrak di KBB. Kita prihatin, Kang, karena biar bagaimana mereka juga punya keluarga. Mereka punya anak-anak, mereka juga punya tanggung jawab. Dan mereka harus bekerja. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Toh kita bernasib sama dengan, bernasibnya sama, tapi dengan keputusan yang belum, gitu. Keputusan yang berbeda. Mereka sudah diberhentikan, kami tidak. Akhirnya kami itu coba mendoakan, paling hanya bisa mendoakan. Karena biar bagaimana mereka kan kawan kita, teman kita. Kita doakan supaya jauh lebih sukses. Karena ketika kita meyakini bahwa hijrah adalah suatu hal yang diamanatkan oleh Rasulullah, maka kebaikan, keberkahan itu akan masuk di dalamnya. Itu yang pertama buat teman-teman. Dan kita sendiri menyikapi itu, kita nggak bisa apa-apa, Kang. Selain kita membuktikan kinerja kita masih baik, kita masih memang tenaga kita dibutuhkan, dan kita nggak pernah berpikir bahwa asal lebih berat TKK daripada ASN dan lain sebagainya. Tidak berpikir. Kalaupun omongan itu ada, yaitu kita anggap bagian dari proses perjuangan aja. Karena itu hasil orang lain yang akan mungkin menjadi hasil kita gitu loh. Apa yang kita berbuat kan itu menjadi produk kita. Dan itu saya yakini bahwa itu akan menjadi penilaian, Kang. Makanya saya selalu bilang, kita tetap kerja baik deh. Kerja baik dan kerja terbaik. Jangan bicara yang lain-lain. Karena mata memandang ke atas itu tidak akan pernah sampai pada tujuan. Tapi kita lihat ke bawah. Orang yang banyak, lebih banyak, teman-teman kita yang nggak seberuntung kita yang tetap bertahan. Nah, saya berharap bahwa nanti pada akhirnya, karena ini suatu aturan. Bukan kita bicara yaumil akhir nih, gitu. Karena pada akhirnya 2023 ada penghapusan tenaga honorer. Sekali lagi saya sangat yakin dan optimis bahwa pimpinan kita, dari mulai Pak PLT, Bupati, Sekda, Kepala BKPSDM, Dewan sebagai tim legislasi bisa mendukung, melihat, by data, by fakta, disesuaikan. Karena analisis kebutuhan pegawai kontrak gitu kan, Anjab itu kelihatan, dan itu sebetulnya sudah dipenuhi oleh kita. Yang sudah lama maksudnya. Dan saya yakin juga langkah terbaik akan diambil, keputusan terbaik akan diambil oleh pimpinan. Ini agak sedikit tajam nih pertanyaan. Kalau ada di antara dua pilihan, Kang Agi mending milih direkomendasi atau melakukan assessment? Ketika ini disamaratakan gitu. Direkomendasi atau di assessment? Sebelumnya saya akan lakukan langkah dulu sama teman-teman. Kita sampaikan data, karena kalau dipukul rata, berarti di situ ada ketidakadilan. Sedangkan aturan dibuat untuk keadilan. Kami akan melakukan langkah. Kalaupun harus memilih,
saya secara pribadi nih, saya lebih baik mengalah untuk keluar dari Bandung Barat. Oke. Ya. Dan memberikan kesempatan buat yang lain. Itu kalau saya. Ya, artinya nggak, maksudnya Harus milih. oh ya, harus memilih. Ini apakah direkomendasi oleh atasan atau melakukan assessment gitu? Karena dua hal ini juga kan saya pandang sebagai dua hal yang cukup fair ya. Satu, direkomendasi oleh atasan karena memang kinerjanya dipandang objektif. Assessment juga ketika memang ini Mengukur kemampuan juga. mengukur kemampuan juga sebetulnya. Karena statement terakhir dari Komisi 1 menyebut soal adanya beberapa kawan-kawan yang terlalu asik main game katanya. Kayak gitu. Iya, iya. Menurut Akang adil nggak kalau dua hal ini diajukan? Kalau dua hal ini dipukul rata, nggak adil. Nggak adil ya? Dan kalau kalau saya ditanya dan diminta masukan oleh pimpinan, rekomendasi diperuntukkan buat teman-teman yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Dengan backup datanya? Dengan backup data BKN dan Menpan. Kuota yang diajukan pun akan di ACC oleh pusat, karena memang, ini nama ini memang ada dalam database kami. Assessment dilakukan lebih spesifik, itu untuk THL. Karena kenapa lebih spesifik? Karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita sudah menjalani apa yang harus kita jalani gitu loh kan. Assessment boleh kalau memang untuk THL. THL. Ya. Dengan jumlah yang menurut mereka idealnya, menurut analisa beban kerjanya. Beban kerjanya. Sejumlah 1.500 katanya Kang. Ya, berarti kan 2.336 itu bisa jadi korban. Gitu. Ya, diberhentikan. Berhentikan. Asesmen inilah perlakuan adil buat THL. Untuk THL. Ya, apakah dia berkompeten atau enggak? Kalau berkompeten, hal-hal yang disampaikan oleh Dewan, ya itu kan akan terjawab di situ. Lo emang nggak kompeten lo, nih hasilnya aja asesmen seperti ini, gitu kan? Ya itu kan sekaligus juga menjawab ke dirinya masing-masing. Oh berarti memang saya tidak mampu untuk bekerja di pemerintahan. Kalau rekomendasi buat kami, karena kami terus memperbaiki dari setiap tahun. Pekerjaan kami kita perbaiki, kita evaluasi. Kita evaluasi secara pribadi loh kan gitu. Karena kita tahu kita tenaga bantuan lah. Kita tenaga bantuan nggak penting-penting amat. Setahun selesai juga bisa keluar kita gitu. Makanya kita terus memperbaiki, mengevaluasi masing-masing tuh. Tuh kerja makin mantep dong. Dulu pakai pensil, sekarang pakai pulpen. Dulu pakai pulpen, coba pakai spidol sekarang. Artinya kita lakukan peningkatan. Selain untuk diri kita, juga output kita lebih baik. Itu kan selama berjalan lebih dari 15 tahun. Buat saya maksudnya. Untuk yang lainnya mungkin kan sudah lebih dari 14 tahun. Artinya tolak ukur itulah yang ya moga-moga, dan saya yakin, saya optimis, pimpinan melihat itu kok. Pekerjaannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya yakin optimis. Gitu. Karena berangkat dari optimis kan, saudara. Oke lah Kang Agi. Mungkin ada pesan Kang buat kawan-kawan yang lain ketika menghadapi isu-isu seperti ini, kan kelihatannya agak sedikit goyang. Galau. Apa Kang Agi pesan-pesannya? 2 poin dari saya. Percaya sama takdir Allah. Takdir Allah atas ikhtiar kita itu tidak pernah salah. Keringat tidak akan mengkhianati hasil. Hasil juga begitu sebaliknya, hasil juga tidak akan mengkhianati keringat. Satu itu. Yang kedua, tetap bekerja baik. Pengaruh apapun yang datang terjawab sebetulnya. Kita sudah bertahan 10 tahun dari 2010. Dengan kondisi seperti ini kan, pergeseran kategori 1, kategori 2, terus digeser, tapi buktinya kita masih tetap hidup, bisa menghidupi anak-anak. Itu artinya apa? Bukan ego diri sendiri, artinya pimpinan masih mempercayakan kita untuk membantu roda pemerintahan dalam segmen masing-masing, dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk itu, tetap bekerja baiklah. Bekerja baik dan terbaik. Pakai konsep ya,
semuanya serahkan kepada Allah. Karena Allah Maha Adil kok. Oke. Itu aja kan kalau buat saya. Yang kedua? Tadi udah. Oh, udah. Yang kedua. Nggak boleh yang kedua. Boleh. Kita siap membantu jika diperlukan. Artinya diperlukan tuh kalau misalnya pimpinan-pimpinan memerlukan data, kita punya data yang akurat. Biar lebih objektif, Mas. Ya, betul. Kita untuk menghindari juga opini tidak baik kan gitu. Kita siap memberikan masukan. Namanya masukan, mau diakomodir atau tidak, monggo. Tapi kita sudah menyampaikan. Begitu kan. Oke. Itu dia Kang Agi Prawira Kusuma, seorang TKK yang sudah 14 ditambah 4 tahun di Kabupaten Bandung bekerja. Nah, inilah profilnya yang dimana tugas dan fungsinya selalu menjaga marwah dan kewibawaan negara, khususnya di Bandung Barat. Untuk opini yang lainnya silakan Baraya Bandung Kita untuk bisa subscribe di channel YouTube Bandung Kita untuk terus mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Adi. Terus Kang, sami-sami Kang.